Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu birrahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Banyak thaqafah Islamiyah, yaitu ilmu hadis atau mustalah hadis. Ini adalah nikmat yang senantiasa harus kita syukuri. Di waktu pagi ba'da sholat subuh kita tidak isi dengan tidur, kita tidak isi dengan aktivitas-aktivitas yang tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, namun kita gunakan untuk sama-sama muzakarah, untuk sama-sama mubahasah, untuk sama-sama berdiskusi yang berkaitan dengan thaqafah Islamiyah. Dan berbahagialah bagi yang hadir secara online, karena dengan hadir secara online berarti sebenarnya sudah memenuhi kriteria di dalam sebuah syarat periwayatan, yakni as-sama. As-sama itu mengharuskan liqa. As-sama itu kan mendengar. Jadi mengharuskan liqa. Nah, liqa itu mengharuskan berjumpa langsung. Ya, berjumpa langsung. Dan para ulama memberikan uzur ketika tidak mungkin berjumpa secara langsung, itu bisa berjumpa secara jarak jauh. Seperti halnya para tabi'in dan juga para sahabat ketika belajar kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu di balik hijab, di balik dinding maksudnya. Min warail hijab, di balik penghalang, maksudnya di balik dinding. Dan itu adalah periwayatan yang sah, meskipun tidak melihat langsung sosok Aisyah radhiyallahu anha, tetapi perjumpaannya secara langsung. Nah, demikian juga melalui media online ini, secara virtual ini, bisa dikiaskan dengan hal itu. Jadi, apakah ini masuk ke dalam liqa was-sama? Jawabannya ya. Ya, pertemuan secara jarak jauh, as-sama dan mendengar langsung, meskipun tidak berjumpa langsung secara fisik. Yang penting adalah pertemuannya adalah pertemuan yang sifatnya langsung, real time, live, bukan rekaman, bukan tayangan ulang. Jadi bagi yang menyimak di YouTube misalnya dan menyimaknya besok lusa, maka itu tidak disebut sebagai liqa was-sama. Ya, itu hanya belajar saja, belajar untuk murojaah. Yang hadir hari ini, pagi ini, di jam ini juga, di menit dan detik ini juga, baik yang di ruang Zoom maupun yang di ruang YouTube, itu terkategori al-liqa was-sama. Ya, ada liqa dan juga sama. Ya, sama itu ada proses mendengar. Liqa pertemuan dan juga sama. Nah, itulah pentingnya berjumpa secara atau mengikuti kajian secara langsung. Jadi kalau di YouTube itu bertebaran kajian yang sangat banyak, kemudian kita mengkajinya, itu adalah dalam rangka belajar. Ya, dalam rangka belajar. Tetapi kalau dianggap apakah itu terjadi liqa dan sama, itu tidak, kecuali kajiannya juga bersifat langsung, ya, bersifat langsung.
di waktu, menit, dan detik yang sama. Oleh karena itu, misalnya periwayatan hadis yang dilakukan oleh para masyaikh dari luar negeri, ya, apakah hadis musalsal kemarin misalnya hari raya Aid, musalsal Asyura, musalsal Arafah, kita menyimak pembacaan hadis dari mereka semua itu sah. Nah, sah, periwayatannya sah. Yang penting langsung, ya langsung. Siaran langsung, bukan siaran tunda atau rekaman. Itulah mengapa kalau di kami itu saya termasuk yang menetapkan kalau di Mahad itu kalau ada ikut program saya bentrok misalnya. Saya bisa menyimak rekamannya saja. Boleh ikutan nggak? Lebih baik jangan. Ya, karena rekaman itu bukan yang utama. Dia adalah untuk murojaah. Ya, untuk murojaah. Ketika hadirin langsung ini yang justru sebenarnya adalah yang paling penting. Taib, ya fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pagi-pagi sudah disibukkan dengan kebaikan. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah dalam kitabnya, Imam Asy-Syafi'i mengutip salah seorang ahli sufi, seorang ulama yang memberikan satu pesan yang penting, yakni al-waqtu sayfun fa in qata'atahu wa illa qata'aka wa nafsuka illam tasghilha bil haqqi wa illa saghallatha bil batil. Kata beliau, al-waqtu sayfun, bahwa waktu itu adalah pedang. Jadi waktu itu bukan bagaikan pedang. Jadi waktu itu adalah pedang. Ya. Waktu adalah pedang. Jika engkau tidak mampu memotongnya, tidak bisa memotongnya, tidak bisa memanagenya, maka waktu akan memenggal, akan memotong. Kemudian sebaliknya, kemudian selanjutnya adalah wa nafsuka, dan dirimu. Jika kamu tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, maka syagolatka bil batil. Engkau akan tersibukkan dengan keburukan. Nah, itulah sunatullahnya ya. Jadi kalau kita mampu memanage waktu, memotong waktu, itu baik. Kalau tidak, maka waktu akan memenggal kita. Sebaliknya, kalau kita berhasil memanage waktu, berarti kita telah berhasil untuk mengarahkan orientasi dalam kehidupan kita ini pada sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif. Kalau tidak mampu, maka waktu yang akan memenggal kita. Demikian juga dengan nafsu, dengan diri kita ini. Kalau kita tidak sibukkan dengan kebaikan, maka niscaya kita akan sibuk dengan keburukan. Nah, itulah. Ya. Ini dari kitab Qimatuz Zaman yang Ulama. Dan tadi ada yang permintaan doa ya, karena banyak sekali musibah yang menimpa kita. Marilah kita sama-sama untuk membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang wafat Allah terima amal ibadahnya, amal solehnya, iman Islamnya, husnul khatimah, dan yang sedang kesulitan Allah berikan kemudahan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, Iwafillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita. Sekarang akan masuk kepada bahasan yang hampir-hampir yang terakhir ya. Ternyata pas saya cek, belum, masih ada berapa lagi. Jadi paling tidak 2 lagi atau 1 kali pertemuan lagi, 2 lah. Sekarang adalah maklub mutarib, minggu depan berarti ilal, matruk, dan maudhu. Ya, saya lagi insyaallah. Udah selesai. Ya, jadi berkaitan dengan mustalahat hadisnya selesai. 1 kali pertemuan lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan usia. Setelah minggu depan itu udah masuk ke dalam tambahan-tambahan
bahasan tentang sanad, dari mulai tentang bahasan tentang siapa itu sahabat, tentang keadilan sahabat, tentang apa, eh, tentang tabi'in, ya, tabi'in dan lain sebagainya, termasuk mengenal para imam-imam hadis di bidang hadis. Jadi pertemuan kita untuk membahas tentang mustolahat, istilah-istilah dalam ilmu hadis itu satu kali lagi minggu depan. Kita akan belajar tentang ilal, hadis mu'allal, kemudian hadis matruk dan hadis maudhu'. Dan itu selesai, yaitu selesai. Minggu depannya lagi baru kita akan materi tambahan, ya. Siapa itu sahabat, bagaimana keadilannya, kemudian siapa tabi'in, kemudian berbagai macam pembahasan yang berkaitan dengan sanad. Alhamdulillah, tak terasa ini sudah pertemuan yang keberapa kita ya. Dan inilah cepat sekali waktu ini bergulir. Allahu Akbar. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan waktu kepada kita semua. Ya. Karena waktu ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita ketika waktu ini memberikan kepada kita keberkahan. Ya, kita mendapatkan keberkahan waktu. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan itu. Baik, Iwafillah, silahkan dibuka kitabnya. Di kitab masing-masing kita akan masuk di bahasan maqlub dan mudtarib. Kita lihat, nah ini dia. Kalau di versi PDF, sekarang kita akan masuk di halaman 43. Ya, kita akan masuk di halaman 43, Al-Maqlub. Kalau di versi cetaknya bisa jadi berbeda. Ya, tergantung cetakannya. Ya. Tapi silakan diperhatikan kitabnya masing-masing atau bisa perhatikan PDF yang ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li masyaykhina. Allahumma ighfir li syaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhi ajma'in. Qala al-musannifu as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabihi al-qawaidul asasiyah fi ilmi mustalahil hadis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-maqlubu huwal hadisul ladzi waqa'a fi matnihi aw fi sanadihi taghyirun bi ibdali lafzin bi akhara aw bi taqdimin aw ta'khirin wa nahwi dzalik. Ini adalah definisi maqlub. Istilah maqlub itu istilah yang jarang mungkin dikenal di antara kita ya, karena ini sudah masuk kepada pembahasan yang jauh lebih detail lagi, lebih jauh lagi, lebih memuncak lagi lah ya. Al-maqlub. Apa itu maqlub? Dikatakan di situ bahwa yang disebut dengan hadis maqlub adalah wal hadisul ladzi waqa'a fi matnihi au fi sanadihi taghyirun. Nah, itu kata kuncinya. Yang dimaksud dengan hadis maqlub adalah hadis yang terdapat pada matannya atau pada sanadnya taghyirun. Yani apa? Yani perubahan. Adanya perubahan. Perubahan pada sanad dan perubahan pada matan. Ya, ada taghyir di situ. Bagaimana bentuk tagyirnya itu adalah dengan biibdal, ya, dengan apa? Dengan biibdali lafzin bi akhar. yakni dengan apa? Dengan pergantian lafaz dengan lafaz lain atau dengan mendahulukan dan mengakhirkan lafaz, ya. Au bitakdimin au wa ta'khirin. Jadi bisa jadi ibdal itu pergantian lafaz bi akhar dengan lafaz yang lain, atau au bitakdimin atau dengan mendahulukan suatu lafaz wa ta'khirin atau
mentakhir, membelakangkan, mengakhirkan lafaz gitu. Wa nahwu zalik dan yang semacam itu. Nah, dari sini kita bisa kebayang ya, ke gambar ya. Berarti kalau kita bicara terkait dengan maklub itu, kalau ada taghyir, perubahan pada matan, ada perubahan pada sanad, atau ada pergantian pada lafaz, maksudnya. Ada pergantian pada lafaz. Yang harusnya di awal jadi akhir, yang harusnya di akhir jadi awal. Ya, yang harusnya awal jadi akhir, yang akhir jadi awal. Nah, itu nama maklub namanya. Kemudian beliau mengatakan wa anwa'uhu, dan anwa'nya, macam-macamnya, jenis-jenis dari hadis maklub ini, wa huwa nau'an, ada dua macam, terbagi jadi dua. Yang pertama nanti ada maklub pada sanad, yang kedua adalah maklub pada matan. Al-awwalu al-qalbu fis sanad. Ya, wa suratuhu, yang pertama adalah maklub pada sanad katanya, dan gambarannya sebagai berikut. Al-awwal ayuqaddima wa yuakhira isma rawi. Wa dzalika bi ayyakuna al-aslu Ka'ab bin Murratin masalan, fayaqul Murratu banu Ka'abin. Nah, jadi yang ke satu adalah maklub pada sanad ya. Contohnya apa atau bagaimana gambarannya? Gambarannya kata beliau adalah yakni mendahulukan atau mengakhirkan nama rawi. Mendahulukan atau mengakhirkan nama rawi. Jadi ini maksud taghyir di sini ya. Taghyir di sini ada ibdal, ada pergantian. Ya, pergantian lafaz atau tadi yang awal diakhirkan, yang akhir diawalkan. Ya. Hal itu seperti halnya nama seorang rawi Ka'ab bin Murrah. Nah, namanya siapa? Ka'ab bin Murrah. Kita perhatikan, nih ini namanya. Ini Ka'ab bin Murrah. Ya, namanya Ka'ab bin Murrah. Kemudian seorang mengucapkan dengan apa? Murrah bin Ka'ab. Nah, ini dia ya. Ka'ab bin Murrah ternyata terjadi tabdil, terjadi pergantian. Yang awalnya Ka'ab bin Murrah menjadi Murrah bin Ka'ab. Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Ka'ab yang harusnya di awal diakhirkan. Murrah yang harusnya di akhir diawalkan. Ya, kembali kan namanya udah kalau dibagi itu jadi beda orangnya. Ka'ab bin Murrah berarti Ka'ab di mana bapaknya Murrah. Kalau ini Murrah bin Ka'ab. Murrah di mana bapaknya Ka'ab. Ya, itu namanya maklub. Terjadi maklub pada apa? Pada sanad. Dan kita harus cermat betul. Harus cermat betul dalam meneliti hadis, terutama kalau sudah berkaitan dengan adanya maklub. Ya. Maklub pada sanad dengan cara apa kita mengetahuinya? Oh, dengan berinteraksi dengan nama-nama rawi. Kalau kita tidak berinteraksi dengan nama-nama rawi, kita mungkin nggak tahu ya bahwa Murrah bin Ka'ab ini salah. Harusnya adalah Ka'ab bin Murrah. Itu. Yang selanjutnya adalah yang kedua sekarang. Masih di jenis yang pertama, masih maklub pada sanad. Ini adalah gambaran yang kedua. Atsani ayyakuna al-hadisu masyhuran an rawin minar ruwati au masyhuran bi isnadin ma wa yubaddilu bin nadhirihi fit tabaqati minar ruwati wa dzalika mislu hadisi masyhurin bis Salim bin Abdullah bin Umar wa yubaddiluhu bin Nafi'in ma'annahum matabi'iyyan. Iwafillah, nomor 2 ini atau gambaran yang kedua ini adalah sebuah hadis yang masyhur ya. Ayyakunal hadis masyhuran. Hadis ini masyhur. Masyhur apanya? Masyhur diriwayatkan oleh seorang rawi. Ya, masyhur diriwayatkan oleh seorang rawi dari rawi-rawi yang ada. Atau masyhur katanya bisnadin ma. Atau masyhur dengan sebuah sanad tertentu. Ya. Jadi ada sebuah hadis yang masyhur diriwayatkan oleh seorang rawi tertentu dari rawi-rawi yang ada, atau masyhur
dengan memiliki sanad tertentu. Kemudian terjadi pergantian, terjadi perubahan, ya, terjadi pergantian atau terjadi perubahan. Jadi rawi itu ditukar dengan temannya yang apa namanya, yang sebanding lah atau satu tabaqat. Ya, hal itu seperti hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian terjadi tabdil, ada pergantian, ya, terjadi perubahan begitu, taghyir, diganti dengan Nafi', di mana keduanya adalah seorang tabi'in. Jadi hadis ini masyhur, ya, masyhur, diriwayatkan oleh rawi bernama Salim bin Abdullah bin Umar ini, ya. Wazalika mislu hadis masyhur bisalim, ya, bisalimi bani Abdullah bani Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian terjadi pergantian. Harusnya Salim menjadi Nafi', ya. Di mana Salim dengan Nafi' ini adalah satu tabaqat. Dan keduanya tabi'in. Begitu. Kita kalau nggak cermat menyangka sebuah hadis tersebut dari Nafi', padahal dari Salim, ya. Di sana ada tabdil. Baik, itu adalah gambaran kedua dari jenis yang pertama, yakni maqlub pada sanad. Sekarang kita contohkan maqlub pada matan. Atsani al-qawl fil matni. Yang kedua adalah maqlub pada matan. Huwa ayja'ala kalimatan minal hadisi aw kalimatin min ghairi mawdi'iha al-masyhur. Mislu hadisi Abi Hurairah inda Muslimin fi sab'atil ladzina yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi wa fihi warrajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu kemudian ma tunfiku, nah ini ma tunfiku shimaluhu. Taib. Iwabillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nomor 2 ini adalah maqlub pada matan. Maqlub pada matan seperti apa gambarannya? Gambarannya seperti ini, ya. Yaitu beliau menggambarkan hadis gitu yang di dalamnya terdapat kalimat atau beberapa kalimat yang ditempatkan pada selain tempatnya yang sudah dikenal. Gitu, ya. Jadi di sini katakan ayyaj'ala kalimatan yang minal hadis au kalimatin min ghairi mawdi'iha al-masyhur. Jadi menjadikan atau menempatkan satu kalimat, satu kata dalam hadis atau beberapa kata itu fi ghairi mawdi'iha, pada bukan tempatnya. Jadi menjadikan suatu kata atau beberapa kata bukan pada tempatnya yang sudah masyhur tentu saja. Gitu, ya, bukan pada tempatnya. Contohnya di sini apa? Hadis dari Abu Hurairah. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inda Muslimin, maksudnya adalah hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tentang apa? Tentang 7 golongan di sini. Yang apa? Yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya. Ya, dalam bayang-bayang arsy-Nya. Nah, siapa 7 golongan yang mendapatkan perlindungan pada saat di mana tidak ada perlindungan pada hari itu? Ada 7 kan? Di antaranya dari 7 itu adalah warrajulun, katanya seseorang. Nah, ini ya. Seseorang yang bagaimana? Tasaddaqa bisadaqatin, yang dia bersedekah dengan sebuah sedekah, fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu, yang dia menyembunyikan apa yang disedekahkannya hingga la ta'lama, hingga tidak, hatta la ta'lama, hingga tidak mengetahui yaminuhu, tangan kanannya, ma, apa yang, ya, tunfiku shimaluhu, apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Jadi tangan kanan tidak tahu ma tunfiku shimaluhu, apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Begitu, ya. Nah, dikatakan di sini ada maklub di situ, ya. Wa hadza mimma in qalaba ala ahadir ruwati sahwan wa innama huwa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Itu ya betul. Jadi ada ada tabdil di sini. Yang benar ini. Nah,
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Dia betul. Hingga tidak mengetahui si tangan kiri ini, si tangan kirinya, ma tunfiku yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Nah, kebalik tadi. Jadi kalau di tadi itu adalah tangan kiri, tangan kanan tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Harusnya yang benar adalah tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Li'annal yamina hiyallati tunfiku. Ya karena sesungguhnya tangan kananlah yang berinfak. Ya, yang ngasih infak tangan kanan. Begitu. Jadi ini ada apa? Ada maklum berarti. Ya, ada maklum. Jelas ya, paham ya? Nah, dan ini akan diketahui kalau kita banyak berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukmuhu, bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya bagaimana? Maka hukum hadis maklub itu adalah yajibu radduhu ila aslihi thabit wal amalu bidzalika al asli thabit. Jadi beliau mengatakan bahwa hukum dari hadis maklub itu adalah harus atau wajib dikembalikan pada asalnya dan mengamalkan yang asal, ya, yang sabit, gitu ya, yang asal, yang sabit, yang memang sudah yang pakemnya gitu, yang seharusnya begitu. Jadi untuk hadis maklub ini adalah wajib kita untuk mengembalikan kepada asalnya yang sabit, ya, yang benar, ya, yang asal usulnya yang kokoh, yang benar. Nah, itulah yang harus dilakukan terhadap hadis maklub. Dan kita beramal dengan hadis yang asal dan sabit itu. Ya, asal yang pokok, yang awal, dan sabit yang memang begitu seharusnya, begitu pakemnya. Jadi hadis yang tadi itu adalah sahih kan sebenarnya, tapi kita wajib mengembalikan pada lafaz asalnya yang sabit. Apa itu? Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Jangan ungkapan yang tadi. Ini salah, ya. Ya ini apa? Hatta la ta'lama yaminuhu, kalau ini. Ma tunfiku shimaluhu. Taib. Ya, ini saya kira gampang, ya, mudah gambarannya. Itu kondisi maklub tuh begitu. Dan kesalahan model gini mungkin saja terjadi. Tapi bayangkan kan, di antara ribuan hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, oleh para rawi, sejak para sahabat, itu ya yang terjadi maklub itu sedikit saja. Berarti kita bisa bayangkan tingkat akurasinya. Jadi kalau kita buat persentase, mungkin human errornya itu kecil banget, ya, kecil sekali. Hanya ketukar begitu, ya, ketukar. Nah, itu dan itu pun gitu, human error tadi itu adanya ibdal, adanya pergantian atau taghyir, itu langsung dapat diidentifikasi, langsung dapat dideteksi. Ya, dideteksi oleh para ulama. Makanya luar biasa penjagaan, kalau penjagaan Quran kan sudah jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Allah juga menjaga hadis. Allah juga menjaga hadis. Lewat siapa? Lewat tangan-tangan ikhlas para ulama. Ya, yang mereka lah sebenarnya yang telah menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biiznillahi wa taufiqihi, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak bersisa hadis yang, jangankan yang palsu, ya, yang ada perubahan, ada tabdil wa taghyir saja udah dapat diidentifikasi. Ada pergantian atau perubahan saja dapat dijelaskan. Begitu, luar biasa kan? Luar biasa. Dan memang tonggaknya itu seperti yang pernah saya ceritakan ketika bahas tentang kitab hadis, ya. Tonggaknya itulah ketika disusunnya atau dihimpunnya hadis dalam kitab hadis. Itu tonggak luar biasa itu. Jadi siapapun yang membawa kabar dan kabar itu tidak ada pada kitab induk hadis langsung ditolak. Berarti apa? Tidak jelas asal usulnya. Dan setiap berita yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak jelas asal usulnya, tidak ada sanadnya, maka dengan sendirinya terlempar, ya, dengan sendirinya terbuang. Karena itu adalah palsu berarti. Karena hadis yang otentik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus memiliki asal usul sanad, ada tercantum di dalam kitab induk, ya, begitu. Jadi luar biasa. Yang kecil seperti ini aja
udah terdeteksi dan ada ilmunya. Terakhir sekarang adalah al-mudtarib. Al-mudtarib. Kita akan masuk pada hadis mudtarib. Apa itu hadis mudtarib? Beliau menyampaikan al-mudtaribu huwal hadisul ladzi ruya ala aujuhin muhtalifatin ala tasawuf fil ikhtilafi min rawin wahidin. Yang disebut dengan hadis mudtarib, kata beliau, adalah hadis yang diriwayatkan dengan beberapa bentuk yang berbeda-beda, beberapa arah yang berbeda-beda. Jadi kata kunci ini ya, kata kuncinya adalah hadis yang diriwayatkan, ya, yang diriwayatkan ala aujuhin mukhtalifatin, ya, dengan aujuh, dengan arah jalan, jalur yang berbeda-beda. Maksudnya satu sama lain saling bertentangan ya, nanti kita penjelasan. Nah, dilanjutkan lagi kemudian dari beberapa bentuk aujuh arah ya yang berbeda-beda, yang katanya kadar perbedaannya itu seimbang, yang sama fil ikhtilaf, di dalam ikhtilafnya, dan itu berasal dari min rawin wahidin, dari satu orang rawi. Jadi seorang rawi ketika meriwayatkan hadis, ada kalanya mengatakan A, ada kalanya mengatakan B, yang itu saling bertentangan. Gitu. Dan itu saling bertentangannya adalah sama. Ya, kekuatannya sama. Jalur yang satu sama, jalur yang kedua itu sama kekuatannya. Nah, Iwafillah, apa contohnya? Atau seperti bagaimana contohnya? Nanti kita akan lihat. Ya. Gambarannya seperti ini. Gambarannya adalah bi'anna rawahu marratan ala wajhin wa ukhra ala wajhin akhar mukhalifun lil awal. Itu gambarannya. Gambarannya adalah seorang rawi gitu meriwayatkan ya, satu kali dengan wajah, dengan bentuk yang seperti ini ya. Wa ukhra, dan pada kesempatan yang lain ala wajhin akhar, dengan bentuk yang berbeda, yang itu mukhalif, yang itu bertentangan, berbeda lil awal, dengan wajah yang pertama, dengan bentuk yang pertama ya, dengan bentuk yang pertama. Jadi seorang rawi, terbayang ya, seorang rawi meriwayatkan sekalinya dengan bentuk tertentu, pada kesempatan yang lain dia meriwayatkan dengan wajah, dengan bentuk yang lain, yang itu berbeda dengan yang pertama ya, yang bertentangan dengan yang pertama ya. Wajah di sini adalah kita maknai bentuk ya, kita maknai ya bentuk lah lebih tepatnya, yang berbeda dengan bentuk yang kedua. Nah gitu. Dan syarat dari mudtarib ini adalah ini, harus sama kekuatannya. Jadi harus seimbang. Kalau tidak sama, yang satu sahih riwayatnya, yang satu dhaif, itu bukan mudtarib. Yang sahih berarti dimenangkan atas yang dhaif. Ada hadis yang satu kuat, yang satu lemah gitu. Bertentangan isinya, yang dimenangkan yang kuat. Nah, itu tidak termasuk mudtarib. Mudtarib itu mengharuskan sama kuat. Maka beliau mengatakan fala yakunu mudtariban ila idza tasawwad ar-riwayatul mukhtalifatu fis sihhati bihaitsu la yumkinu at-tarjiha wal jam'a bainaha. Beliau menjelaskan di bagian selanjutnya bahwa tidak terkategori mudtarib ya, tidak terkategori mudtarib jika riwayat-riwayat tersebut sama sahihnya ya. Jadi riwayat-riwayat yang berbeda tadi, yang mukhtalifah ini, itu sama dari sisi apanya, kesahihannya ya, sama ya. Namun masih memungkinkan ya, dari sisi tidak dapat dimungkinkan untuk tarjih dan juga jama'. Tarjih itu diunggulkan salah satu, dan jama' itu dikompromikan atau digabungkan di antara keduanya. Nah, begitu ya. Jadi tidak disebut sebagai mudtarib kecuali
kecuali jika sama kesohihannya, sama-sama kuat maksudnya, dan tidak dapat dikompromikan dan juga tidak dapat ditarjih, tidak dapat diunggulkan dan tidak dapat dikompromikan. Jadi kalau ada hadis itu tidak sama kuat, ya, atau dapat ditarjih salah satunya, atau dapat dikompromikan keduanya, maka bukan lagi mudharib. Mudharib itu memang bertentangan banget gitu, ya. Bertentangan banget, betul-betul sama kuatnya, dan tidak dapat ditarjih dan tidak dapat dijamak. Kalau tarjih itu kan dapat diunggulkan salah satu. Ada satu hadis dengan hadis yang lain, kemudian bertentangan isinya, dan masih mungkin ditarjih. Yang satu diunggulkan, yang satu dilemahkan. Nah, itu bukan mudharib. Kalau itu berarti kan masih mukhtalif gitu. Ya, artinya yang kuat diamalkan, yang lemah dibiarkan. Ya, yang kuat itu yang roji diamalkan, yang marjuh dibiarkan. Gitu. Atau di jamu itu berarti dikompromikan, diamalkan kedua-duanya. Nah, kalau bisa ditarjih dan bisa dijamu, maka itu bukan lagi mudharib. Mudharib itu harus sama kuat, tidak dapat dijamu, tidak dapat ditarjih. Makanya katakan tidak disebut mudharib katanya. Fala yakunu mudhariban illa, kecuali itu ya. Tidak dianggap sebagai mudharib kecuali riwayatnya itu sama kuat, riwayat yang berbedanya sama kuat kesahihannya, dan tidak mungkin untuk ditarjih dan tidak mungkin dijamu. Nah, begitu ya. Jadi itu syarat dari hadis itu dikatakan mudharib ya, begitu. Kemudian bagaimana kalau masih mungkin ditarjih? Ya, kalau mungkin ditarjih berarti bukan lagi mudharib. Ya, bukan lagi dianggap mudharib. Maka beliau mengatakan di sana, amma idza amkanat tarjiha idza riwayati liqauni rawiha aksara mana, kita loncat ke halaman berikutnya, aksara hifzan au aksara suhbatan lil marwi anhu fayakunul hukmu bil qabul fayakunul hukmu bil qabul liriwayatir rajihati hatman. Jelas ya kalau begini. Wal marjuhu yakunu syazan au munkaran wala ittiraban hina izin. Jadi dikatakan oleh beliau di sini, ini untuk sekedar memberikan penjelasan, apabila salah satu riwayat masih mungkin diunggulkan, gitu. Jadi masih memungkinkan untuk ditarjih salah satunya, diunggulkan salah satunya. Misalnya misal karena rawinya lebih hafal, misal ya kondisinya aksar, si rawinya lebih kuat hafalannya. Ya, aksara hifdzan, atau misalnya si rawinya itu lebih sering bergaul, ya, suhbatan, lebih aksar suhbahnya, lebih banyak ya mulazzamahnya, suhbahnya dengan orang-orang yang memberikan riwayat, ya. Jadi dia lebih banyak suhbah. Maka pada kondisi seperti itu, riwayat yang diterima adalah riwayat yang rajih tentu saja. Ya, kalau ada riwayat yang dibawakan oleh orang yang lebih kuat hafalannya, kemudian lebih banyak suhbahnya, berarti itu ada riwayat yang diterima. Fayakunul hukmu bil qabul, ya, li riwayati ar-rajihati hatman. Jadi riwayat seperti itu riwayat yang unggul, yang diterima, yang rajih. Sedangkan yang marjuh wal marjuhu, sedangkan yang marjuhnya apa? Berarti hadis yang syadz. Ya, yakunu syaddan au munkaran, bisa jadi hadisnya syad atau munkar, dan pada konteks inilah tidak terjadi idtirab, ya, tidak terjadi idtirab. Biar gampang kita contohkan sekarang, ya, sudah tergambar contohnya. Misaluhu, contohnya nih, hadis Fatimata binti Qaisin. Ini contoh dari hadis apa? Hadis Fatimah binti Qais, marfu'an. Hadis ini marfu'. Baik, kita sama-sama lihat ya. Hadis Fatimah binti Qaisin marfu'an. Berarti hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabiat Fatimah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais marfu'an, dan ini marfu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini, ya. Ada satu redaksi begini. Jadi dua-duanya dibawakan oleh Fatimah binti Qais. Yang pertama redaksinya begini, inna fil mali ya lahaqqan siwa zakati.
Perhatikan sekali lagi, inna fil mali la haqqan siwa zakat. Satu itu. Ya, hakadha rawahu Tirmizi. Hadis semacam ini, hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini. Ya, dari siapa? Dari sahabiat Fatimah binti Qais. Jelas ya. Sekarang ya, wa rawahu Ibnu Majah marfu'an anha aidan bil lafzi, dan Ibnu Majah ternyata juga meriwayatkan hadis tersebut secara marfu' anha, sama juga dari Fatimah binti Qais, ya. Dari Fatimah binti Qais. Namun perhatikan redaksinya. Nah, redaksinya. Laisa fil mali hakun siwa zakat. Beda tidak? Oh, jauh bertentangan. Dan ini sama kuat dan tidak bisa dikompromikan, tidak dapat ditarjih salah satunya. Karena kedua-duanya jalurnya sama-sama kuat, sama-sama dari Fatimah binti Qais, namun dua-duanya berbeda. Yang pertama kan inna fil mali la haqqan siwa zakat. Sesungguhnya di dalam harta tidak ada kewajiban selain zakat. Ya, sesungguhnya fil mali dalam harta itu ada kewajiban selain zakat. Ya, sekali lagi apa? Ada kewajiban selain zakat. Sekarang perhatikan ini. Yang kedua, redaksi yang kedua. Justru dikatakan di sini adalah di dalam harta itu tidak ada, kan laisa fil mal. Tidak ada pada harta itu kewajiban selain zakat. Nah, ini bertentangan hitam putih. Hadis yang pertama mengatakan sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban selain zakat, berarti ada kewajiban lain selain zakat, kan? Tapi pada hadis riwayat yang kedua itu dikatakan laisa fil mali haqqun siwa zakat. Tidak ada pada harta itu kewajiban selain zakat. Yang pertama mengatakan ada kewajiban lain selain zakat, ya. Kalau yang kedua mengatakan tidak ada kewajiban lain selain zakat. Nah, berarti kan saling menegasikan. Nah, itu namanya idtirob. Idtirob. Kembali kepada kaidah ini, idtirob itu apa? Idtirob itu adalah aujuhnya, bentuknya mukhtalifat, berbeda-beda, sama kuat dan tidak bisa ditarjih dan dijam'u. Ini sama ini. Datang dari seorang Fatimah binti Qais, ya, riwayatnya dua-duanya juga sama-sama kuat, sama-sama marfu, begitu, bersandar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak dapat dikompromikan. Bagaimana menkompromikannya? Satu mengatakan ada kewajiban lain selain zakat, hadis yang kedua mengatakan tidak ada kewajiban lain selain zakat. Tidak dapat dikompromikan, tidak dapat ditarjih, ya, diunggulkan salah satu. Maka ini contoh idtirab. Maka hadis yang mudtarib itu ditinggalkan, ya. Hadis yang mudtarib itu adalah dhaif, ya. Makanya hukum dari hadis mudtarib dikatakan oleh beliau ad-dha'fu adalah dhaif li isya'arihi bi'adami dhabti ruwatihi. Jadi hadis mudtarib ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Karena li isya'arihi, karena mengisyaratkan, mengindikasikan para rawinya tidak dhabit, ya, bi'adami dhabti, ya, bi'adami dhabti ruwatihi. Jadi mengisyaratkan, mengindikasikan rawinya tidak dhabit. Jelas ya? Mudah-mudahan dapat difahami. Itulah bahasan kita. Jadi kesimpulannya, kalau hadis maklub itu ada tabdil wa taghyir, ada perubahan, ya, taghyir, atau lebih tepatnya ada tabdil, ada pergantian. Misalnya tadi Ka'ab bin Murrah ternyata menjadi Murrah bin Ka'ab, itu pada sanad. Kalau pada matan yang berinfak tangan kanan, tapi dalam redaksi yang maklub tangan kiri, gitu ya. Tangan kiri yang berinfak tuh. Itu tertukar itu maklub. Sedangkan kalau mudtarib, dua hadis yang saling bertentangan, sama kuat, ya, tidak dapat dikompromikan, tidak dapat ditarjih salah satunya. Nah, maka kedua-duanya menjadi hadis yang mudtarib dan itu dhaif. Ya, itu dhaif. Baik, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oh ya,
Mungkin bertanya juga, kalau hadis mutharib itu hadis siapa? Ketidakbobitannya ada di siapa? Di rawi. Entah rawi yang mana itu. Ya, entah rawi yang mana. Harus dicek nanti, dicek. Ya. Jadi ada rawi yang memang tidak bobit berarti, yang sangat buruk dalam hafalan. Begitu. Sehingga membawakan suatu riwayat yang bertentangan. Bisa jadi dari atasnya baik-baik saja, tapi begitu makin ke bawah makin makin berubah gitu. Jadi dari Fatimah binti Qaisnya udah betul, tapi mungkin diterima oleh para periwayat di bawahnya, apakah tabiin atau tabi-tabiin dan seterusnya, entah di mana itu. Nah, ada perbedaan, ya, bahkan saling bertentangan. Tidak ada kewajiban lain selain zakat, yang satu lagi mengatakan ada kewajiban lain selain zakat, akan bertentangan. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua bahasan terkait dengan maklub dan multarib ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.